berjumpa lagi bersama saya Budi Lestari dalam channel video Belajar Matematika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi yang baru ya, yaitu tentang fungsi kuadrat yang lebih ditekankan tentang bentuk umum, grafik, dan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Seperti apakah pembahasan materinya? Yuk kita simak pada video pembelajaran berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas materi tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat tersebut adalah f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai a, b, c-nya itu bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, a itu adalah koefisien dari x kuadrat, terus b itu koefisien dari x, dan c-nya adalah konstantanya. Contoh, jadi di sini Ibu punya suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 6. Jadi, dari fungsi ini kalian bisa ketahui nilai a-nya ini 2, nilai b-nya itu 3, dan nilai c-nya itu 6 ya. Nah, untuk contoh yang kedua, ada f(x) sama dengan negatif 3x kuadrat kurang 4x. Jadi, bisa kita ketahui nilai a-nya negatif 3, nilai b-nya negatif 4, dan nilai c-nya, karena di sini tidak ada, artinya c-nya itu 0 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya lagi, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini, grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi f(x), kemudian kita menggambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara tepat dan menghubungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Jadi nanti grafik suatu fungsi kuadrat tersebut akan berupa lintasan parabola. Jadi di sini kuncinya dalam menggambar suatu grafik fungsi kuadrat. Yang pertama menentukan titiknya, yang kedua kita menggambarkan titiknya tersebut pada bidang koordinat kartesius, yang ketiga kita menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, di sini Ibu punya suatu gambaran umum seperti apa bentuk grafik fungsi kuadrat. Jadi grafik fungsi kuadrat itu ada dua ya, ada yang terbuka ke atas, yang ini namanya terbuka ke atas. Nah, yang ini namanya terbuka ke bawah. Jadi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah itu tergantung dari nilai A-nya. Jika A-nya ini ya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka grafik dari fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke atas. Jika nanti A-nya kurang dari 0 atau hasilnya negatif, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan terbuka ke bawah. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus kalian tahu dalam grafik fungsi kuadrat. Jadi, ada yang namanya titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini ini sumbu Y-nya ya anak-anak. Ini. Terus ini adalah grafiknya. Sehingga antara sumbu Y dan grafik berpotongan di sini. Nah, inilah yang namanya titik potong dengan sumbu Y. Terus untuk yang ini sama yang ini namanya titik potong dengan sumbu X. Jadi ini sumbu X-nya yang mendatar ya anak-anak. Terus yang ini grafiknya ya. Sehingga dia berpotongan di sini. Sehingga dinamakan dengan titik potong dengan sumbu X. Terus ada yang namanya sumbu simetri. Jadi sumbu simetri ini garis tengahnya atau garis lipatnya. Jadi kalau andai kata kita lipat dari
grafik fungsi kuadrat tersebut akan terbentuk suatu garis tengah-tengah seperti ini ya. Terus yang ini namanya titik puncak. Jadi titik puncak itu ada dua ya. Ada titik puncak minimum, ada titik puncak maksimum. Titik puncak minimum itu titik terendah, titik paling bawah ya. Nah, untuk yang ini sama saja dengan tadi, cuman bedanya di sini dia memiliki titik puncak maksimum, yaitu titik paling atas atau titik paling tertinggi. Untuk sisanya sama ya, ada titik potong dengan sumbu Y, sumbu X, serta sumbu simetri. Mungkin kalian bertanya-tanya seperti apakah caranya menggambar suatu fungsi kuadrat yang sudah diberikan fungsinya. Nah, di sini Ibu akan contohkan gimana caranya menggambar suatu grafik fungsi kuadrat dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama kita harus menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik. Nah, di sini Ibu akan mengambil secara acak nilai X-nya, lalu kita substitusikan ke dalam fungsi fx tersebut. Nah, di sini Ibu mengambil yang pertama ada X sama dengan negatif 2. Jadi kita substitusikan, artinya ganti setiap X yang ada pada fungsi ini dengan negatif 2. Jadinya F negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat kurang 2 kali negatif 2 kurang 3. Nah, di sini hasilnya 4 ya. Ini min ketemu min plus 4 jadinya 4 tambah 4, 8. 8 kurang 3 jadilah 5. Nah, yang kedua ada X-nya sama dengan negatif 1. Ini juga sama caranya ya. Jadi kita ganti setiap X yang ada di sini dengan negatif 1. Sehingga didapatlah F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat kurang 2 kali negatif 1 kurang 3. Ini hasilnya 1, ini hasilnya positif 2, sehingga 1 tambah 2 jadinya 3, 3 kurang 3 hasilnya 0. Demikian juga untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Didapatkan hasilnya masing-masing negatif 3, negatif 4, negatif 3, dan 0. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam tabel agar kita bisa secara jelas melihat titik-titik apa saja yang ada pada grafik tersebut. Jadi tadi kita mendapatkan untuk X sama dengan negatif 2, hasilnya kan 5, sehingga titik yang dilalui yaitu negatif 2,5. Untuk negatif 1, tadi kita dapatkan hasilnya 0, sehingga titik yang dilalui negatif 1,0. Terus yang 0 hasilnya negatif 3, titiknya 0, negatif 3. Terus X-nya 1, hasilnya negatif 4, sehingga titiknya 1, negatif 4, dan seterusnya. Jadi ini beberapa titik yang sudah kita dapatkan dari fungsi kuadrat tersebut ya. Nah, sekarang kita gambarkan titik-titiknya ini ke dalam bidang kartesius. Jadi yang pertama ada titik A negatif 2,5, yang B ada negatif 1,0, yang C ada 0, negatif 3, yang D ada 1, negatif 4, yang E ada 2, negatif 3, yang F ada 3,0. Jadi titik-titik yang tadi sudah kita temukan ini kita gambar pada bidang kartesius seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menemukan titik-titik ini, kita akan gambar ya, gambar garis secara mulus untuk menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuklah suatu kurva nanti. Nah, ini seperti ini ya, kita hubungkan titik A sama titik B-nya, kita hubungkan dengan titik C lagi, titik D lagi, titik E sama titik F dan seterusnya. Sehingga terbentuklah grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Jadi di sini tipsnya jangan kalian menggunakan penggaris ya untuk menghubungkan titik-titik tersebut agar tidak patah-patah ya. Jadi kalian sketsa saja pakai pensil sehingga terbentuklah kurva yang mulus seperti ini ya, jangan sampai patah-patah. Jadi itu cara menggambar dari grafik fungsi kuadrat ya.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat yang sudah kita buat tadi ya. Jadi di sini ada yang namanya titik potong dengan sumbu X ya. Ingat, ini grafiknya, grafik fungsi kuadratnya. Yang ini adalah sumbu X-nya, sehingga akan berpotongan di titik B sama F. Sehingga itulah yang disebut dengan titik potong dengan sumbu X. Jadi titik potong dengan sumbu X yang pertama ada negatif 1,0, yang kedua ada 3,0 ya. Berikutnya ada titik potong dengan sumbu Y. Jadi ini kurvanya ya. Terus ini sumbu Y-nya yang tegak sehingga berpotongan di sini. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya kita dapatkan 0,-3. Berikutnya untuk garis sumbu simetri, jadi kalau kita cari tengah-tengahnya, garisnya itu yang ini ya, yang biru ini, didapatlah garis sumbu simetrinya X sama dengan 1. Terus selanjutnya titik puncak atau titik balik ya. Jadi titik puncak atau titik baliknya di sini, titik yang paling tinggi atau paling rendah. Jadi didapatkan titiknya itu 1,-4. Nah, sekarang kita akan belajar secara matematis seperti apakah mencari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncaknya. Agar kalian tidak harus menggambar terlebih dahulu, baru kalian bisa mencarinya ya. Jadi di sini kita pakai matematisnya agar lebih gampang kalian mencari hasilnya. Jadi, Ibu contohkan di sini untuk mencari titik potong dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu simetri, serta titik puncak dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, yang pertama kita akan belajar menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi, perlu kalian ketahui, titik potong dengan sumbu X itu didapatkan jika Y-nya 0. Sehingga di sini nanti kita harus mengganti Y-nya dengan 0. Jadi, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, fx ini sama artinya dengan y ya, jadi bisa kita ganti dengan y. Y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Y-nya kita ganti dengan 0, seperti definisi yang tadi ya, jika y-nya harus 0. Jadi y-nya ganti dengan 0, 0 sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Jadinya, nah ini kita faktorkan ya. Ingat gimana caranya memfaktorkan untuk x sama dengan 1. Jadi di sini untuk memfaktorkan x sama dengan 1, syaratnya ada 2 ya. P kali Q itu sama dengan C, hasilnya min 3. P tambah Q itu sama dengan B, hasilnya min 2. Jadi kalau kita cari bilangannya itu, bilangan yang tepat mengisi adalah negatif 3 dan 1. Di sini P-nya kita dapatkan negatif 3, sehingga didapatlah X kurang 3. Terus Q-nya itu 1, sehingga didapatlah X plus 1. Nah, dari X sama dengan 3, maaf ya, dari X kurang 3 sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 3. Dari X tambah 1 sama dengan 0, didapatkan X-nya negatif 1. Sehingga bisa kita simpulkan titik potong grafik dengan sumbu X yaitu X-nya 3, tadi Y-nya 0 ya, sehingga 3,0. Terus X-nya negatif 1 dan Y-nya 0, sehingga didapatkan negatif 1,0. Jadi itu caranya menentukan titik potong dengan sumbu X. Ingat, Y-nya harus 0 ya. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang harus 0. Nah, dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3, ini fx-nya kita ubah dengan y, didapatlah y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Ingat, x-nya diganti dengan 0, didapatlah y sama dengan 0 kuadrat
kurang 2 kali 0 kurang 3. Didapatlah negatif 3. Sehingga bisa kita simpulkan titik potong grafik dengan sumbu Y yaitu 0, X-nya 0 tadi, koma, Y-nya kita dapatkan negatif 3. Jadilah 0, negatif 3. Selanjutnya mencari persamaan sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu bisa dicari dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Jadi, dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3, kita peroleh ya, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Sehingga sumbu simetrinya bisa kita pakai rumus yang tadi, yaitu x sama dengan min B per 2A, karena B-nya negatif 2, jadinya min 2 per 2 kali A-nya 1. Ini min ketemu min plus, jadilah 2 per 2 yaitu 1. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, demikian cara mencari titik potong dengan sumbu Y. Ingat X-nya harus 0. Dan mencari persamaan sumbu simetri. Rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan titik puncak atau titik balik. Jadi di sini titik puncak atau titik balik itu kita lambangkan dengan XP, YP. Untuk XP-nya rumusnya min B per 2A. Jadi sama dengan sumbu simetri rumusnya. Terus untuk YP-nya kita pakai rumus Fxp atau YP sama dengan diskriminan per negatif 4A. Yang mana saja kalian boleh pakai ya, yang ini boleh atau yang ini boleh, sama saja. Nah, dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 diperoleh XP-nya sama dengan min B per 2A ya, sama dengan negatif dari min 2 per 2 kali 1, hasilnya 1. Jadi XP ini sebenarnya boleh kalian tidak tuliskan lagi, kalian boleh ngambil hasil dari sumbu simetri yang tadi ya, karena sudah kita cari juga tadi. Nah, di sini kita langsung mencari YP-nya, jadi YP-nya ini yang pertama Ibu pakai rumus Fxp, karena XP-nya kita dapatkan 1, berarti jadinya F1. Ingat F1 itu adalah X-nya kita ganti dengan 1, sehingga didapatkan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 3, sehingga didapatkan hasil negatif 4. Nah, kalau misalnya kalian ingin pakai rumus yang diskriminan boleh. Di sini Ibu contohkan gimana caranya menggunakan yang rumus diskriminan. Jadi YP sama dengan diskriminan per min 4A. Ingat diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya, per negatif 4A. Tinggal kalian ganti B-nya dengan min 2, A-nya 1, C-nya negatif 3. Sehingga dihasilkan 4 tambah 12 per negatif 4, jadilah hasilnya 16 per negatif 4, yaitu negatif 4. Jadi hasilnya sama ya, kalau kita pakai rumus Fxp atau pakai rumus diskriminan. Yang mana saja boleh kalian gunakan, pilih salah satunya ya. Nah, sekarang kita tinggal simpulkan. Jadi titik puncak grafik tersebut, nah tadi XP-nya 1, jadilah 1, YP-nya itu min 4, jadilah 1, min 4. Nah, demikianlah cara menentukan bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir dari fungsi kuadrat, yaitu nilai optimum. Nah, nilai optimum suatu fungsi kuadrat terdapat dua jenis, yaitu ada nilai maksimum. Ini jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, dan nilai minimum jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Adapun rumus nilai optimum itu rumusnya ada dua, yang mana saja boleh kalian gunakan, yaitu Fxp atau diskriminan per negatif 4A. Jadi kalau kalian lihat ini rumusnya sama dengan YP ya. Jadi betul sekali nilai optimum itu
sama dengan YP-nya. Sehingga kalau kalian sudah mencari YP, jadi kalian nggak usah lagi nyari nilai optimumnya itu secara matematis lagi. Atau kalian tuliskan lagi, nggak usah. Cukup kalian gunakan saja hasil dari YP yang kalian cari tadi. Nah, di sini Ibu akan contohkan gimana caranya menentukan nilai optimum ya. Tentukan nilai optimum beserta jenisnya dari fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 8x tambah 6. Nah, di sini kita akan cari xp-nya dulu ya. Ingat rumusnya min b per 2a, b-nya itu 8, sehingga didapatkan min 8 per 2 kali a-nya itu min 2. Sehingga didapatkan min 8 per min 4, hasilnya positif 2. Ini. Nah, sekarang baru kita menuju ke nilai optimum. Nilai optimum itu fxp sama dengan f2. Jadi kita ganti x-nya dengan 2 semuanya. Sehingga didapatkan min 2 kali 2 kuadrat tambah 8 kali 2 tambah 6. Didapatkan negatif 8 tambah 16 tambah 6. Sehingga hasil akhirnya itu 14. Nah, jika kalian ingin pakai rumus diskriminan, silakan, boleh ya. Nggak mesti harus fxp, yang mana saja boleh, pilih salah satunya ya. Nah, sekarang untuk menentukan jenisnya, apakah dia maksimum atau minimum, kalian harus lihat A-nya. Karena A-nya itu negatif ya, sama dengan min 2, kurang dari 0, maka jenisnya maksimum. Sehingga dapat disimpulkan nilai maksimumnya itu adalah 14. Nah, demikian pembahasan materi kita kali ini tentang fungsi kuadrat. Akhir kata, saya sampaikan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.